Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa. Salam sehat dan juga selamat hari Rabu. Kita akan kembali bahas soal tim nasional kesayangan kita. Tapi sebelum kita ke topik utama, gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Maaf. Terkhusus buat subscriber channel Bung Harpa yang sangat banyak membantu dalam perkembangan dan kemajuan channel ini. Tentu channel ini dari awal banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan, bahkan juga kerap melakukan kesalahan yang dengan senang hati gue menerima itu. Ada beberapa juga yang memberikan masukan, mengkoreksi hal-hal detail yang mungkin gue skip, itu juga sangat gue hargai, dan kalian semua juga lisannya juga sangat sopan. Itu sangat membantu untuk membuat suasana dalam mengembangkan channel itu lebih positif ya. Sekali lagi terima kasih, termasuk juga yang nah ini dia nih, tulisannya kelihatan nggak? Sorry ya. We do believe. Jadi ini juga salah satu kiriman dari subscriber channel Bung Harpa. Gua nggak pernah minta, gua nggak pernah minta lah seperti itu. Tapi ternyata tiba-tiba dia mau ngasih. Jadi gue sangat apresiasi, sangat menghargai, dan merasa ya mungkin sebagian hasil kerja gue bisa diterima dengan teman-teman. Ya walaupun tentunya sekali lagi masih banyak kekurangan dan juga hal-hal yang mungkin bisa ditambahkan supaya lebih baik di video-video gue yang akan datang ya. Jadi gue mohon maaf kalau agak sedikit panjang bridgingnya, tapi ini penting gue sampaikan karena gue sangat bersyukur punya kalian. Oke. Seperti janji gua, kita akan kembali membahas soal tim nasional Indonesia, tentunya dalam rangka atau menjelang pertandingan terakhir di grup B AFF Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Asian Championship 2024 atau Piala AFF. Ya, ini selanjutnya gua akan mengatakan Piala AFF aja 2024, yang dalam 4 hari kita akan menghadapi Filipina di Stadion Manahan Solo. Ya, ini akan menjadi partai penentu. Kalau kita menang, kita lolos. Tergantung juga memang hasil dari Vietnam dan Filipina yang akan main hari ini. Kalau misalnya Vietnam kalah, ya kita cukup seri menghadapi Filipina. Tapi gue tahu dalam hati kalian pasti bergejolak untuk bisa menang atau mengalahkan Filipina kalau perlu dengan skor yang cukup besar dan juga dengan permainan yang meyakinkan. Karena dalam 3 laga awal kemarin itu opini orang sangat terbelah, ya sangat terbelah. Ketika menghadapi Myanmar kita menang, tapi kita merasa kurang puas, hanya 1-0. Kenapa? Karena ekspektasi kita udah tinggi dengan timnas. Jadi melihat Myanmar, mohon maaf, harusnya kita bisa bantai mereka. Pertandingan kedua lawan Laos, lagi-lagi kita berharap tentunya bisa menang bahkan dengan skor besar. Ya, di prediksi-prediksi itu rata-rata 2-0, 3-0, nggak ada yang selisih 1 apalagi seri. Ya ternyata 3 sama. Sampai di titik ini pun terjadi anomali. Dalam arti kita sebenarnya menang 1 kali, seri sekali, peringkat 1. Tapi kita semua merasa itu tidak cukup dan merasa kita itu kalah dari Laos ya. Bukan gue doang yang merasa kita kalah dari Laos. Nggak tahu, begitu dari Manahan selesai, habis bikin video, di kepala gue tuh, atau mungkin sebagian dari kalian merasa kita kok habis kalah ya dari Laos gitu. Kemudian lawan Vietnam menarik lagi, kita menang, tapi banyak yang menganggap kita mainnya bagus dalam bertahan ya. Babak kedua bahkan kita juga agak sedikit keluar menyerang, banyak memberikan tekanan-tekanan, tapi kemudian ada gol gol colongan lah dari Vietnam. Mereka memang menguasai pertandingan, tapi mereka nggak mudah membongkar pertahanan kita. Nah, tentunya dari hasil ini memang banyak terbalance yang terjadi, bahkan juga sampai membuat ada polemik antara federasi dengan STY. Kalau nggak mau dibilang ada perbedaan pendapat lah gitu ya. Tapi gue gak mau kesana. Nanti ada satu segmen yang akan gue bahas soal ini, dan gue berusaha untuk menilai ini secara objektif. Nah, gue mau hanya update soal peluang kita nanti di semifinal. Jadi kalau kita seandainya nanti lolos, ya kalau gue yakin kita lolos, ya kita punya kemampuan itu, maka hampir pasti pula kita lolosnya akan menjadi runner up. Nah kalau kita runner up, maka kita sudah ditunggu oleh Thailand yang memastikan sebagai juara grup A. Ya artinya kita akan kemungkinan besar bertemu Thailand. Sekali lagi ini proyeksi, jadi kita mengantisipasi, bukan mendahului, bukan juga sombong ya.
Jadi ini bukan lawan yang berat, bukan lawan yang enteng, karena Thailand adalah rajanya AFF. Ya, dari 14 edisi kemarin itu mereka selalu lolos ke semifinal 12 kali. 12 kali dari 14 edisi. Jadi termasuk ini 13 berarti. Jadi dari 15 edisi dengan setahun ini itu mereka sudah 13 kali lolos ke semifinal. Nah, kemudian dari semua edisi yang dijalanin, mereka hanya 2 kali gagal menembus semifinal, yaitu tahun 2004 dan 2010 saat Indonesia melaju ke partai puncak. Dan dari 12 sebelumnya, jadi sebelumnya kan mereka ke semifinal 12 ya, kalau sama ini 13. Nah, dari yang sebelum itu 12 kali ke semifinal, mereka itu hanya 2 kali tidak lolos ke final. Jadi intinya dari ini biar enak ya ininya pemahamannya. Jadi dari 12 kali mereka semifinal, hanya 2 kali mereka terhenti di situ. Jadi 10 kali itu mungkin nggak tahu ya, 10 per 12 berapa tuh. 10 per 12-nya itu mereka selalu ke final kalau sudah sampai semifinal. Jadi kalau mereka mereka digelari sebagai raja ASEAN ini memang nggak heran. Nah, kemudian di final itu mereka sudah main sebanyak 10 kali dan 3 kali mereka gagal, yaitu 2007, 2008 dan juga 2008 ya, dan juga 2012. 7 kali itu mereka selalu juara. Jadi kalau udah masuk final, kemungkinan mereka juara itu 70% ya, sangat besar. Dan di babak grup pun mereka sudah menunjukkan bagaimana dominasi mereka atas lawan-lawan. Terlepas dari hasil mamut 10-0 dari Timor Leste, kemudian juga gol blunder dari kiper Malaysia 1-0, dan terakhir mereka menunjukkan mentalitas mereka waktu menghadapi Singapura, tertinggal lebih dulu 0-2, namun mereka kemudian berhasil membalikkan kedudukan menjadi 4-2. Artinya kalau dari 3 rentetan ini kita bisa melihat mereka punya goal getter yang luar biasa, atau agresivitas atau ketajaman, kemudian mereka punya mentalitas juga. Nah, ini yang menurut gua harus diwaspadai sekali lagi kalau kita bertemu dengan Thailand. Tentunya satu pemain yang benar-benar harus diwaspadai adalah Patrick Gustafsson. Ini pemain luar biasa. Gua sudah melihat berkali-kali cara dia bermain, cara dia ambil posisi, instingnya. Termasuk ketika dia mencetak gol kemenangan dari Malaysia itu, walaupun itu blunder kiper, tapi bagaimana kerjasama dia dengan rekan timnya, kemudian dia buka ruang dan mempressing, itu juga menunjukkan dia punya killer insting. 3 gol dalam 3 laga, ini artinya menunjukkan dia bukan hanya tajam, tapi juga konsisten. Jadi 3 golnya itu bukan misalnya lawan Timor Leste aja 3 gol, kemudian dia nggak mencetak gol, enggak. Tapi dia mencetak gol rata. Di pertandingan menghadapi Thailand, dia memberikan 1 gol, menyumbang 1 gol dari 10 gol, kemudian lawan Malaysia match winner, kemudian lawan Singapura dia bahkan menjadi katalisator ketika tertinggal 0-2, kemudian dia mencetak gol yang membangkitkan mental para pemain Thailand sehingga akhirnya mereka bisa berbalik unggul 4-2. Tentunya pasti tim kepelatihan dari Sintayong sudah mempelajari kekuatan dari Thailand untuk mengantisipasi, tentunya bukan sekali lagi ya, bukan kita sudah overconfidence untuk lolos, tapi kita perlu mempersiapkan kemungkinan atau skenario yang mungkin terjadi, termasuk juga soal venue ya, soal stadion ini juga perlu ya. Jangan dibilang mendahului ya, nanti kalau nggak dipersiapkan tiba-tiba kita lolos, kita nggak tahu mau main di mana, main seperti apa, lawannya siapa, kacau ya. Jadi soal stadion ini gue juga dapat info langsung dari orang dalam yang sangat dekat dengan tim nasional Indonesia. Gue nggak usah kasih tahu ada huruf apa di namanya, kalian pasti langsung tahu. Yang pasti gue menghubungi beliau dan terkait dengan stadion yang akan digunakan untuk semifinal nanti kalau kita lolos. Sekali lagi selalu kalau ya. Jadi gue bertanya apakah semifinal, ini gue jenis kelaminnya juga nggak gue sebut nih, Bu atau Pak ya. Apakah semifinal nanti dalam kurung semoga lolos, venue-nya di Pakansari. Terima kasih sebelumnya Bu atau Pak ya. Dia bilang iya Pakansari. Baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Nah, jadi jelas ini juga memang salah satu dari beberapa kandidat yang sempat gua apungkan tipis-tipis ke teman-teman. Ada Pakansari, ada Manahan, dan juga ada Gelora Bung Tomo. Gua merujuk pada Pakansari memang sebelumnya kenapa? Karena satu, rumputnya bagus banget teman-teman, bagus banget. Ya, gue baru ngeh waktu datengin pertandingan Persita lawan Malut United mungkin sebulan lalu ya.
waktu mau konfirmasi Yakob Seri dan Yance Sawiri. Waktu di ruang media gue ngeliat, kok rumputnya bagus banget. Dan itu sering dipakai kandangnya Persija, kandangnya Persita, sempat juga kandangnya Malut seperti sebelum mereka pindah ke Kiraha. Jadi ini sangat memenuhi syarat. Ya bahkan Manahan Solo pun yang kalian lihat kemarin lumayan bagus, ini lebih bagus lagi. Itu satu. Yang kedua, kapasitas Pakansari itu lebih gede dari Manahan. Memang lebih kecil dari GBT ya, tapi lumayan besar lah. Dan yang ketiga adalah akses. Bagaimanapun juga suka atau nggak suka, berkaca dari sebelum-sebelumnya, semakin dekat dengan kota besar, semakin dekat dengan bandara internasional yang besar, ini memudahkan juga mobilisasi para pemain atau tim. Ya, jadi mudah-mudahan ini membuat pertandingan menjadi seru, lapangannya bagus, kemudian juga kapasitasnya besar dan akses juga tidak sulit ya. Kalau gue jujur ya lebih dekat karena gue di Jakarta, tapi kalaupun tadinya di Manahan atau di GBT sekaligus ya nggak ada masalah. Nah, itu terkait dengan rumput ataupun lapangan yang akan digunakan. Yang jelas kita bersama-sama dukung tim nasional Indonesia. Jangan mau larut dengan perpecahan di antara pihak-pihak yang ada. Justru kita harus mengambil sikap bahwa yang kita dukung adalah merah putih. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga hari kalian menyenangkan dan sampai di video-video gue yang sebelumnya. Bye-bye.